Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki hari terakhir di tahun 2024. Mari saat ini kita bersama-sama mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan. Karena itu, dengarlah perkataan Tuhan yang menyapa kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, 366 hari telah kita lalui di sepanjang tahun 2024. Mungkin ada banyak pencapaian yang kita terima, atau mungkin banyak juga pergumulan yang begitu berat. Namun, satu hal yang kita yakini, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi mereka yang mengasihi Dia. Kasih setianya selalu mengiringi kita hingga hari ini. Karena itu, mari jemaat Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang melimpah di sepanjang hidup kita.
Saudara, saat ini mari kita mengingat kembali penyertaan Tuhan di tahun ini. Bagi saudara yang mengikuti ibadah ini sendiri, silakan berdoa secara pribadi kepada Tuhan, mengungkapkan syukur atas kebaikan Tuhan di tahun 2024 ini. Bagi saudara yang mengikuti ibadah ini bersama dengan keluarga dan kerabat, silakan saling berbagi tentang satu hal yang paling disyukuri di tahun 2024 ini. Karena itu, saudara-saudara dapat mempause video ini sebelum kita akan berdoa bersama-sama setelahnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di tahun 2024. Bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk orang-orang di sekitar kami yang selama ini Engkau izinkan untuk ada, mendukung, menolong setiap kami. Bersyukur untuk setiap keberhasilan, pencapaian yang kami boleh capai di tahun 2024. Bersyukur untuk setiap keadaan kesulitan, pergumulan yang kami boleh hadapi. Kami percaya ini semua membuat kami semakin kuat, membuat iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyertai kami di tahun 2024. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, dan kami menaikkan ini di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang menyertai kami di sepanjang tahun 2024. Amin. Pembacaan dari Yosua pasal 1 ayat 1-11. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah meninggal. Sebab itu, bersiaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu, dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini.
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Siapkanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami berterima kasih karena Tuhan berkenan berfirman kepada kami di akhir tahun ini. Kiranya Tuhan memberkati renungan pada hari ini, sehingga kami semua mendapatkan berkat kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa memohon berkat-Mu di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perikop yang baru saja dibacakan, kita akan belajar beberapa hal. Hal pertama dari Musa. Dari kehidupan Musa, kita dapat melihat kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudari sekalian, Musa adalah seorang pemimpin bangsa Israel. Ia orang yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi akhirnya Musa tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Ini semua menunjukkan kedaulatan Tuhan. Seperti yang dicatat di dalam Ulangan pasal 34 ayat 4, ayat ini berbunyi demikian. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Sekalipun Musa sudah sampai di penghujung jalan menuju tanah perjanjian, tapi karena kedaulatan Tuhan, Musa tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian. Jadi kita melihat seseorang bisa masuk ke tanah perjanjian itu bukan karena maunya orang itu, namun semua tergantung dari kedaulatan Tuhan. Dari sini kita bisa belajar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini mau memberitahu dan mengingatkan kita bahwa jika kita bisa tiba di penghujung tahun ini, yaitu tanggal 31 Desember tahun 2024, ini adalah semata-mata karena anugerah Tuhan, bukan karena kebisaan dan kegagahan kita. Dan kalau kita bisa masuk tahun baru 2025, itu adalah karena perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya. Hari ini kita bisa sampai di penghujung tahun 2024. Mari kita juga bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Kita tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah dibiarkan seorang diri untuk melewati hari-hari kita sepanjang tahun 2024, mulai dari tanggal 1 Januari 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apalagi
yang bisa kita dapatkan dari perikop ini, yaitu yang kedua dari kisah Yosua. Dari Yosua kita melihat akan penyertaan Tuhan. Yosua adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Saat akan memasuki tanah perjanjian, Yosua sebagai pemimpin menghadapi kondisi seperti ini. Ia menghadapi bangsanya yang jumlahnya cukup banyak, diperkirakan sekitar 2 juta orang. Untuk memimpin orang sekian banyak itu bukan hal yang mudah. Ada sebagian yang mau menuruti perintah Yosua, tapi mungkin sering juga ada yang suka memberontak atau melawan perintah Yosua. Selanjutnya, Yosua juga akan menghadapi musuh-musuh di tanah perjanjian. Ini hal yang lebih sulit karena bangsa Israel bukan bangsa yang punya pasukan perang yang kuat dan berpengalaman dalam hal berperang. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, Tuhan memberikan perintah kepada Yosua. Perintah Tuhan seperti ini: kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan Bapak Ibu sekalian, apa respon Yosua waktu mendengar perintah Tuhan ini? Yosua percaya dan taat bahwa Tuhan akan menyertai dia dan menyertai bangsa Israel. Ini bukti ketaatan Yosua. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Yosua sebagai pemimpin telah memberikan teladan yang baik kepada orang Israel, yaitu tentang imannya yang begitu teguh. Sekalipun kondisi masa depan Yosua belum tahu, tetapi ia tetap percaya kepada Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Selanjutnya, kalau kita membaca kitab Yosua di pasal-pasal berikutnya, maka kita akan membaca bahwa bangsa Israel mengalami kemenangan demi kemenangan dan mereka berhasil menduduki tanah perjanjian itu. Di dalam Yosua pasal 22 ayat 4, ayat ini berbunyi demikian. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Ayat ini ingin membuktikan bahwa tanah perjanjian itu sudah dimiliki oleh bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah. Suatu kali ada sebuah kapal yang mengalami karam kapal. Para penumpang panik dan mereka mencari caranya sendiri untuk selamat supaya tidak tenggelam sambil menantikan
tim penyelamat. Ada seorang yang berhasil sampai ke batu karang dan ia berpegang pada batu karang yang ada di sana. Lalu ada tim penyelamat datang dan menyelamatkan orang itu. Setelah orang itu ada di atas kapal penyelamat, ada yang bertanya kepadanya, "Apakah kamu tidak takut selama ada di batu karang itu?" Orang itu berkata, "Saya takut sekali saat harus menghadapi angin badai dan ombak air yang menerpa saya. Tapi saat saya melihat batu karang itu tidak goyah dan tetap berdiri tegak, ini membuat saya tenang dan membuat saya nyaman untuk terus memegang batu karang itu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belum tahu bagaimana kondisinya tahun baru 2025 yang besok akan kita masuki bersama-sama. Mungkin saja dari dalam diri kita sendiri ada saja kendala-kendala yang sedang dan masih kita alami. Contohnya, masalah sakit yang sudah lama belum sembuh, pekerjaan yang tambah sulit, usaha yang sedang menurun penghasilannya, dagangan yang sepi pengunjung, uang sekolah anak, uang kuliah anak yang naik terus, dan masalah dan juga persoalan lainnya. Lalu dari luar ada dalam tanda petik musuh-musuh yang tidak ada hentinya menyerang kita. Contoh, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, pencobaan demi pencobaan, ujian demi ujian yang silih berganti menimpa kita. Dalam keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Apakah menyerah, putus asa, tinggalkan Tuhan, tinggalkan persekutuan dengan orang Kristen, atau tinggalkan ibadah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita jangan menyerah, jangan putus asa, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan persekutuan dengan orang Kristen lainnya. Tetapi pegang terus janji Tuhan yang tercatat di dalam Yosua pasal 1 ayat 5b. Ayat ini berbunyi demikian, "Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka bagi setiap orang yang percaya dan terus berpegang pada firman Tuhan ini akan mengalami ketenangan dan kenyamanan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akhiri tahun 2024 dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan memasuki tahun baru 2025, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan Ia tidak akan membiarkan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari di dalam kesempatan ini kita bersama-sama menyampaikan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Pertama, kita berdoa untuk keamanan perayaan akhir tahun di seluruh dunia saat ini. Doakan supaya perayaan akhir tahun ini Tuhan menganugerahkan keamanan dan kedamaian di tengah-tengah tutup tahun ini. Mari saudara kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu di mana Engkau telah nyatakan pimpinanmu dan penyertaan-Mu ya Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami di tahun 2024. Dan saat ini Tuhan, kami mengakhiri tahun ini dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau beranugerah
di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan secara khusus juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk perayaan akhir tahun di seluruh dunia. Tuhan, kami doakan supaya dalam perayaan akhir tahun ini Engkau menganugerahkan keamanan dan kedamaian di tengah-tengah tutup tahun, baik di Indonesia bahkan di berbagai tempat di seluruh dunia. Sehingga ya Tuhan, kami boleh mengakhiri tahun ini dengan baik, dan kami akan memasuki tahun 2025 dengan penuh keyakinan pengharapan bahwa Tuhan kami Allah Immanuel yang menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa untuk situasi ekonomi di Indonesia yang saat ini sedang menurun. Nah, kita tidak tahu apa yang akan dihadapi Indonesia di tahun 2025. Namun, mari kita memohon agar Tuhan berbelas kasihan dan menopang perekonomian di Indonesia ini. Mari saudara kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersama-sama dengan iman, menaikkan doa permohonan kami kepada Engkau ya Tuhan untuk situasi ekonomi di Indonesia yang saat ini sedang menurun ya Tuhan. Dan kami berdoa biar akhirnya Tuhan Engkau sendiri yang telah memimpin bangsa kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, di tahun-tahun yang akan datang Engkau pun Allah yang sama yang memimpin bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan dihadapi oleh bangsa kami di tahun yang akan datang, tahun 2025. Namun ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas segala pemimpin, segala suku bangsa, bahkan Engkau yang berdaulat atas segala sesuatu. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau berbelas kasihan bagi bangsa ini, menopang perekonomian bangsa Indonesia ini ya Tuhan, sehingga kedepannya Tuhan bangsa ini semakin berkembang, semakin maju, dan semakin sejahtera. Sehingga demikian juga anak-anak Tuhan terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi Indonesia dan bagi dunia. Terima kasih Bapa, inilah doa kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa, haleluya, amin. Sebagaimana kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2024, mari melangkah menuju tahun 2025 dengan hati yang senantiasa bersyukur kepadanya. Meskipun kita tidak mampu melihat masa depan kita, marilah tetap percaya bahwa anugerah Tuhan selalu cukup bagi kita. Sebelum mengakhiri ibadah akhir tahun ini, mari kita menaikkan komitmen kita untuk setia bersyukur. Bukan hanya dalam kelimpahan, namun juga dalam kekurangan. Bukan hanya dalam kemudahan, namun juga dalam kesulitan. Bukan hanya karena sukacita, lebih lagi karena air mata. Bukan hanya tanggal tumbuhan, lebih lagi saat ku tak berdaya. Ajarku setia bersyukur, sebab anugerah-Mu selalu cukup bagiku. Ajarku tetap berkata, terima kasih Tuhan, kala badai menerpa. Tegakkanlah tanganku saat ku angkat pujianku, kuatkanlah hatiku
Saudara, dalam menyambut tahun baru yang akan datang, mari kita berdoa dengan mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.